Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Ustaz, apakah roh atau Nur Muhammad atau roh Muhammad bisa dilihat? Teman-teman, kita ini diberi ayat yang besar oleh Allah, cuma nggak paham. Teman-teman, saya tanya, pernah mimpi apa tidak? Sering, Ustaz. Pernah apa sering? Sering. Nah, sering. Kalau orang yang jarang mimpi, itu tanda hatimu bersih. Jarang mimpi. Ya, orang kalau jarang mimpi, itu tanda hatimu bersih. Mengerti? Semakin sering mimpi, apalagi mimpinya jelek-jelek ya. Mimpi ditendangin orang, mimpi dia. Itu tanda diri kotor, teman-teman. Gitu dah. Teman-teman, saya tanya, saat mimpi dirimu mamanya ketemu siapa? Atau mimpi dirimu kemana? Atau mimpi kita diapain, atau baik yang enak maupun yang jelek. Teman-teman, waktu di mimpi ngelihat diri apa enggak di sono? Lihat. Lihat dirimu apa enggak? Lihat, Ustaz. Ada. Itulah rohmu. Itulah roh kita. Jadi kita ini sering dilihatkan oleh Allah roh kita, badan halus kita. Dalam mimpi, badan dohirmu, badan kasarmu, jasadmu ngorok, tahu nggak ngorok? Ngorok, ya toh. Badan dohirnya ngorok, tapi di dalam diri ada peristiwa demi peristiwa. Kadang peristiwanya kolosal, panjang ya kan? Diulang. Lah, dirimu melihat dirimu dalam mimpi apa tidak? Iya, Ustaz. Itulah teman-teman namanya roh. Kalau dirimu badan kasar kak yang ngorok itu tah. Iya. Dirimu yang badan kasar yang ngorok itu. Yang nggak bisa denger, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelihat, nggak bisa mengingat, nggak bisa merasa. Coba pegang orang tidur itu. Nggak ngerasa. Tendang baru kerasa kalau ditendang. Cubit baru ngerasa. Hanya sekedar disentuh. Indrawi perabanya nggak bisa. Ayo buktikan kalau nggak percaya. Ayo mikir. Siapa yang muncul di mimpiku itu? Siapa yang muncul di mimpi kita? Itulah rohmu, teman-teman. Allah sedang melihatkan kehebatannya. Allah sedang mengenalkan. Tapi karena bodohnya dirimu tentang dirimu sendiri. Bodohnya diri kita tentang diri kita sendiri, hubungannya dengan Allah. Tidak pernah mengejar. Itu yang dimimpi apa dong? Siapa dong? Kenapa kalau saya tidur kok enggak dengar? Kok enggak ngelihat? Kok enggak bisa ngomong? Kok enggak bisa ngingat? Kok enggak bisa merasa? Dalam bentuk fisik loh. Saat mimpi bisa ngerasa. Dikebukin orang ngerasa sakit. Yang sakit hakikatnya rohmu yang tampil di mimpimu dan dia merasakan sakit. Karena efek sakit, roh nyetrum ke dimensi fisik. Bukan seakan-akan, fisik juga ikut merasakan rasa sakitnya yang dirasakan roh tadi. Mimpi itu luar biasa. Ayat Allah yang luar biasa. Umumnya orang ogah-ogahan memahami mimpi. Saking dableknya. Saking nggak cerdasnya. Saking nggak pinternya. Bisa dimengerti? Berarti diri kita sering dilihatkan roh kita oleh Allah. Saat mimpi.
Ya, kalau ada ustadz nanti, oh roh nggak bisa dilihat, monggo nggak masalah. Kalau saya ngomong bisa, roh bisa dilihat. Lah yang tampil di mimpimu itu kalau bukan roh siapa? Saya tanya coba. Mak lampir. Ayo, yang tampil di mimpimu siapa? Wong badan kasar ngorok. Iya. Dirimu kunjung ke Amerika, kunjung di mana? Kemana. Ke pemandangan yang indah. Kadang pemandangan yang menakutkan. Tapi dirimu menyadari, merasa itu dirimu. Begitu bangun pun masih ada rasa, itu aku. Masih ada kesadaran, itu tadi dalam mimpi aku. Masih ada keyakinan, itu tadi aku. Dan tidak ada sedikit pun keraguan. Berarti itu dirimu yang sejati dong. Paham apa tidak? Bisa dimengerti? Tampilan ruhmu, tampilan ruh kita diperlihatkan oleh Allah lewat mimpi. Hanya masalahnya kotor atau bersih. Nah, itu nanti kotor atau bersih. Jadi mimpi itu ayatnya Allah, teman-teman. Cuman diri lendablek terus tahun dablek ya. Nggak sensitif dengan apa yang terjadi pada dimensi diri ini. Dianggap lalu aja tanpa sebuah penelitian, tanpa harus direnungi, tanpa harus dikaji, tanpa disadari. Padahal itu ayat Allah yang sangat-sangat luar biasa. Allah juga di samping mengenalkan dirimu pada dirimu yang sejatinya lewat mimpi, Allah pengen mengenalkan gitu loh nanti kamu di alam barzah akan disiksa rohmu. Dengan keadaan yang menakutkan. Kalau kamu mimpi digigit anjing, gigit ular, gebukin orang dan seterusnya, kamu merasa sakit saat itu, mencekam bahkan menakutkan. Mimpi melihat hantu. Wah, ketakutan ini. Itu yang punya rasa itu roh. Yang punya rasa itu Nur Muhammad. Maka diyakini rasa ini sumbernya dari mana? Kalau jasad jelas tidak. Jasad jelas tidak. Ulama al-arifin lebih berpandangan yang punya rasa sejatinya Nur Muhammad, Roh Muhammad, roh badan halus. Dia yang merasa. Bukan dimensi jasad. Tapi ketika roh meliputi jasad, maka jasad ikut kena setrum apa yang dirasakan di dimensi roh. Dan tidak sebaliknya. Maka orang mati ditendang, dibakar, ya nggak ngeluh, nggak ngerintih. Kalau udah mati deh. Dan tidak sebaliknya. Tapi kalau roh sakit, ketika masih nyatu, jasad sakit. Roh senang, jasad ikut senang. Roh enak, jasad ikut enak. Dan tidak sebaliknya. Dalam konteks kalau sudah terpisah. Allah pengen memberi pelajaran pada kita. Kamu nanti di alam barzah, siksamu, rohmu akan disiksa. Bagi yang tidak mapan mengenal jati dirinya hubungannya dengan Allah. Kalau yang hatinya bersih, jernih, tauhidnya sudah mapan, kenal dirinya, kenal Allah, ya alam barzah kayak di mimpi indah. Rasa-rasa bangun sudah sudah kiamat. Itu yang dimaksud oleh ayat ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Loh, kok tahu-tahu sudah begini? Ya Allah, ini sudah kiamat. Jadi enggak ngerasa panjang-panjang. Kalau hatinya yang baik, yang jernih, yang ahli tauhid, yang sudah ma'rifat. Nah, makanya kita kejar ma'rifatnya ini. Jangan fikih terus. Kapan ma'rifatnya? Kalau fikih terus yang dikejar.
Apalagi dikejar mustakili terus. Mustakili nggak bisa marifat. Ya. Iya. Paham nih teman-teman? Ya, sekali lagi. Kapan kita bisa melihat diri kita? Saat mimpi. Saat mimpi. Coba disadari aja lah. Jadi mengerti? Nah, berarti mimpi itu yang lihat diri siapa itu? Ruh. Saat mimpi itu loh yang lihat diri siapa? Hei, teman-teman sering mimpi tuh, masa ragu tuh ya? Kan dirimu melihat dirimu di dalam mimpi. Maka yang lihat dirimu di dalam mimpi itu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi yang melihat siapa? kita, diri sendiri. Diri. Yang dilihat siapa? Diri juga. Diri kita. Melihat ya diri, yang dilihat ya diri. Itu hebatnya Allah di situ tuh. Ayo. Yang melihat dan yang dilihat satu. Ya apa enggak? Ya. Siapa yang ragu? Boleh pulang duluan yang ragu ya. Iya. Jadi dalam mimpi yang melihat diri, yang dilihat Diri sendiri. diri sendiri. Bisa ya? Coba teman-teman mikir tuh, merenung. Oh iya ya. Kok salah? Kalau saya mimpi, semua cerita yang di sono saya lihat itu diriku sendiri. Padahal badan dohirku tidur. Tapi hati yakin. Hati faham. Hati ngerti. Hati ngeroso. Hati sadar. Itu aku. Itu diriku. Berarti yang lihat diri, ya diri sendiri. Yang lihat roh, ya roh sendiri. Yang lihat nafas dalam tidur, ya nafas sendiri. Yang lihat hati dalam tidur, ya hati sendiri. Bahasa tingkat tingginya, yang lihat Nur Muhammad di dalam tidur, ya Nur Muhammad sendiri. Nah, gimana? Bingung nggak nih? Bingung nggak nih? Insya Allah. Enggak. Mudah-mudahan sering melihat diri dalam mimpi ya. Bagus Bang. Jadi Ya Allah. Ya, selama ini nggak sadar toh kalau mimpi itu kita melihat roh. Iya. Jadi nanti di dalam diri kita itu ada 9 roh teman-teman. Ada roh induk namanya roh idofi. Ya, roh idofi. Kalau roh idofi ini yang dicabut mati. Kalau roh-roh yang lain enggak. Jadi ada 9 roh. Ada roh yang tugasnya ini. Nah kalau tidur yang diambil oleh Allah. Tidur itu yang diangkat oleh Allah ada namanya roh roihan. Roh roihani. Maka Al-Quran ngomong. Kamu yang nidurkan aku kata Allah. Yang bangunkan aku. Cuman diri kita saking kotornya. Hati ini. Aku bisa tidur sendiri, aku bisa bangun sendiri. Ini orang yang hatinya kotor sekali. Walaupun sholat 60 tahun jadi orang Islam. Kalau diri masih ada rasa, pikiran, pandangan, kesadaran. Aku bisa tidur sendiri. Dirimu benar-benar tidak menghargai peran Allah yang sudah menidurkan kamu. Padahal saat tidur, roh roihan dicabut oleh Allah. Saat pelan-pelan ditarik oleh Allah, efeknya ngantuk. Begitu sudah keluar dari tubuh, maka terjadi proses tidur. Tidur beneran. Kenapa? Ruh roihan yang di kepalamu diambil oleh Allah. Yang bisa ngambil ini hanya Allah, teman. Ini makna Quran, kamu yang nidurin gue, kata Allah. Tapi dengan kebodohan kita, gue tidur sendiri. Masya Allah, sombongnya tidur sendiri. Kalau bisa tidur sendiri sini, saya pengen tahu. Sekarang tidur, bangun setengah jam lagi. 5 menit lagi tidur lagi. 10 menit lagi bangun. 15 menit lagi tidur. Kalau dirimu bisa mengatur tidurmu dan bisa membuat tidur, harus bisa melakukan itu. Kalau tidak berarti ngomong kosong, dirimu tidak komit.
Emang faktanya kita tidak bisa membuat diri kita ini tidur, teman-teman. Yang buat tidur diri adalah Allah. Ruh roihan kita dicabut oleh Allah. Dikeluarkan dari badan. Oke? Masih ruh-ruh yang lain. Ada ruh jasmani, ada ruh nabati, ada nur robbani, ada nur rohani, ada ruh yang paling induknya ruh idofi. Oke? Sehingga sistem-sistem yang lain tetap aman. Tapi walaupun demikian, saat mimpi menggambarkan itulah dirimu sejatinya. Diri badan halusmu yang kamu lihat dalam mimpimu. Clear? Bisa dimengerti? Waktu tidur, Allah. yang nidurin siapa? Allah. Kenapa? Kok bisa tidur? Karena Allah. Allah. Bisa tidur? Karena ruh roihannya dikeluarkan oleh Allah dari kepalanya. Begitu nanti Allah ingin membangunkan, ruh roihani ini dimasukkan lagi oleh Allah. Oleh Nurullah, ke Nur Muhammad ini. Dimasukin. Begitu ruh roihani yang ditarik oleh Allah dimasukkan, kita bangun lagi. Bangunnya kita bukan kita bangun sendiri. Itu karena kebodohan kita. Paham apa tidak? Tapi efek ruh roihani yang dicabut, ditarik oleh Allah di bagian kepala, dimasukkan lagi. Kata Allah, kamu saya bangunkan. Karena harus menjalankan tugas sampai titik ajalmu datang. Kata Al-Quran begitu. Tegas Allah mengatakan dalam Al-Quran. Yang tidurin ente, saya. Yang bangunin ente, saya. Tapi tidak sedikit umat Islam yang punya pandangan, yang masih ada rasa, yang masih ada kesadaran, bisa tidur sendiri, bisa bangun sendiri. Kalau ini terjadi di diri siapapun dari umat Islam, dari diri kita, itu tanda, mohon maaf teman-teman, hatimu masih kotor, hatimu masih bodoh dari Allah, tentang Nur Muhammad, dan terutama tentang dirimu sendiri. Kotor sekali. Karena kebodohannya, karena kekotorannya, tidak mampu melihat sesuatu yang berlaku, yang terjadi dalam diri. Dibiarin berlalu. Tanpa ada kajian ilmiah. Tanpa ada perenungan-perenungan. Tanpa ada pengambilan kesimpulan-kesimpulan. Semua berlaku masa bodoh. Wa kanal insanu zaluman jahula, kata Allah. Dasar manusia bodoh sekali. Ya ini satu di antara yang dimaksud Allah. Jelas sesuatu tiap hari berlaku pada dirinya saja. Gede kepalanya, nih gue. Saking bodohnya, saking bodohnya. Walaupun pakai kopi haji, pakai jubah. Tapi ada rasa sadar, aku tidur sendiri, aku bangun sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tuhanmu kamu kemanakan? Tuhanmu yang ngeluarin ruh roihani. Dan yang memasukkan ruh roihani, kamu kemanakan? Kenapa tidak kamu hargai? Kenapa tidak kamu lihat? Jawabannya pasti kebodohan. Jawabannya pasti ndablek. Jawabannya pasti kotornya hati dan pikiran. Sehingga tidak mampu mengenali dirinya. Apalagi mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu meliputi Nur Muhammad. Dan meliputi dirinya secara utuh. Sehingga hati, pikiran, rasa dan sadar tidak akan mampu duduk di situ. Maka ditahan oleh nafsu. Ini yang bisa tidur ente, yang bisa bangunin ente. Orang kafir juga begitu sama. Berarti kalau ada orang Islam begitu, sama dengan orang kafir. Yes, sama persis. Sikap dalam konteks
pandangan itu sama dengan orang kafir. Berarti itu sikapnya orang kafir, Ustaz. Yes. Padahal doa mau tidur sudah ngajarin kita. Ya toh, gimana doa mau tidur itu? Gimana doa mau tidur itu? Pak Dadang tapal enggak itu? Subhanallah. Alhamdulillah. Gimana? Bismika Allahumma ahya. Bismika Allahumma ahya. Ahya. Yang menghidupkan. Allah tadi situ, bukan kita toh? Wa amud dan mematikan. Ahya yang membangunkan. Wa amud dan yang menidurkan. Lidahnya ngomong. Ahya wa amud. Tapi hatinya, alam rasa, sadar dan pikirannya tetap gue tidur kok. Berarti nggak cocok antara lidah dengan lidahnya hati. Yang dilihat Allah lidahnya hatimu. Berbeda dengan para arifin, teman-teman. Ya. Itu umumnya orang kan begitu toh? Kalau arifin mau tidur, teman-teman, hatinya duduk. Doa secara syariat dibaca, ditalafutkan. Dihayati, dijiwai, hati duduk. Yang nidurin hamba hanya Engkau ya Allah. Yang bangunin hamba hanya Engkau ya Allah. Oke? Ini kalau para ahli ma'rifat nih. Habis itu dia zikir. Bisa zikir nafas monggo. Bisa zikir sirrul asror monggo. Les tidur. Begitu tidur, insya Allah terjaga dan dijaga oleh Allah. Umpama mimpi, mimpinya pun indah karena rohnya, jiwanya dalam keadaan total genggaman Allah. Karena saat tidur dibuka pintu tidurnya dengan kunci kemakrifatan, zikir. Maka tidurnya orang-orang yang sudah makrifat, rohnya keadaannya zikir. Karena mau tidur memang sudah zikir nafas atau zikir sir. Tidak ngelamun kapan kaya. Enggak begitu. Itu ahli marifat ngapain gitu-gituan. Berapa Dadang Pak Gatot gitu ya. Kapan nih punya mobil ini? Kapan? Iya. Lupa. Iya, akhirnya hatinya lalai tidur. Tidurnya orang biasa itu. Kalau arifin nggak begitu. Tidurnya zikir. Ya Allah, Engkau yang menidurin hamba ya Allah. Terus duduk di situ sambil zikir nafas atau zikir sirul asrar. Nggak lama kemudian pasti les. Les itu maksudnya tidur. Lep. Ya, bahasa kasarnya blek gitu ya. Iya. Bahasa premanya lagi mati gitu ya. Ada. Ya, karena Allah dalam Quran memakai bahasa tidur itu mati. Karena memang tidur itu hakikatnya mati kecil. Nah, teman-teman, kalau tidurnya benar mendudukkannya hati, dimulai dengan doa syariatnya, duduknya hati benar, ya toh. Kemudian hati di alam rasa dan sadarnya merasa menyadari Allah yang menidurkan dan membangunkan. Setelah itu zikir, begitu zikir tidur, maka pasti rohmu, jiwamu tidur di dalam zikir. Zikir di dalam tidur maksud saya. Kebalik ya. Ya, tidur fisiknya tapi rohnya, jiwanya, hatinya, Nur Muhammadnya zikir. Ya toh? Maka teman-teman kalau sering mengamalkan begini, nanti begitu bangun tidur oleh Allah sering dikasih tahu nanti begitu bangun tidur nih, loh, telinga dohir ini mendengar suara-suara zikir di dalam diri sana. Zikirnya roh di dalam diri. Kalau enggak buktikan. Nah, termasuk Pak Safruddin, alhamdulillah oleh Allah sudah diberi begitu toh. Yeah. Nah, Pak Safruddin karena sering zikir nafas dan mau tidur juga mudah-mudahan mengamalkan itu sehingga pas tidur sudah pernah diberi pengalaman ruhiyah oleh Allah, bangun tidur di dalam diri rame zikir. Ya, alhamdulillah ini teman kita Pak Safruddin oleh Allah sudah diberi pengalaman itu. Ya itu yang saya bilang. Begitu bangun jangan langsung kemana-mana dulu, duduk sejenak, baca doa.
dihayati, dijiwai. Sambil hati ngomong, ya Allah, Engkau telah membangunkan hamba-Mu ini, ya Allah. Kalau Engkau enggak membangunkan hamba, hamba langsung sudah di alam barzah, ya Allah. Engkau masih memberi kesempatan hamba untuk hidup, ya Allah. Siap, ya Allah. Jangan kemana-mana dulu. Duduk sejenak. Menyadari peran Allah yang sedang dan telah membangunkan. Oke? Nah, prakteknya begitu nanti kalau mau tidurnya bagus. Oke? Amalkan ini teman-teman. Amalkan. Diamalkan. Akan lebih bagus lagi kayak Nabi. Sudah zahirnya wudhu dan wah itu kalau Nabi sempurna. Zahirnya nggak usah wudhu saja. Teman-teman buktikan ya. Zahirnya nggak wudhu saja. Wudhu jauh lebih bagus. Karena itu sunnah zahiriyah. Zahirnya nggak wudhu saja. Duduk di membaca doa syariat. Dan sebelum tidur laku zikir nafas atau zikir roh sir. Itu saja. Sudah luar biasa tidurnya. Nah, tidurnya ahli ma'rifat harus menjadi tidur yang berzikir dong. Karena kan 24 jam kita harus berzikir. Harus melatih diri step by step untuk kemudian 24 jam bisa zikir. Nah, kalau tidurnya zikir, benar. Mati dalam tidur berarti matinya husnul khotimah. Karena duduknya hati dalam keadaan zikir. Ngadep pada Allah. Yang tidur jasadnya tapi rohnya. Karena starting buka tidurnya tadi zikir, hatinya bukan mulutnya. Kalau mulutnya hanya doa syariat saja, bukan itu yang saya maksud, bukan itu. Duduknya hati kita itu loh, roh kita itu loh, dirosot dan sadar itu loh. Duduk Engkau yang nidurin ya Allah. Harus tandes ke nur Muhammadiyah, Muhammad harus tandes ke Allahnya. Yang lebih dalam lagi. Gitu loh teman-teman. Tandes harus tembus ke sana. Dimulai zikir, tidur. Cepat tidur biasanya. Karena akal kosong dari apapun. Yang berisi hanya Allah, cepat tidur cepat. Yang bikin lama tidur ngelamun itu kapan kaya? Ya toh? Kapan punya rumah 3 ya? Udah 2 pengen rumah 3, ya kan? 1 aja nggak lunas saya kok ya. Nah, bisa dimengerti ya? Iya. Jadi orang kalau hati itu kalau kotor, banyak mikir yang enggak. Akhirnya menyiksa diri. Kalau ahli ma'rifat nggak ada yang gitu-gitu. Hidupnya jalanin aja. Ya, jalanin aja. Jadi nggak ada pikiran macam-macam di hati itu. Nah, hidup itu ngikutin Allah aja udah. Nah, yang punya keinginan macam-macam itu tanda hati yang sejatinya belum bersih, belum jernih. Kalau ahli ma'rifat nggak pernah punya macam-macam. Ikutin Allah aja maunya apa. Jadi hidup itu ngikutin Allah. Jadi kalau hati sudah bisa duduk di mengikuti maunya Allah, ya berarti teman-teman udah ma'rifat itu, sudah ma'rifat. Nah, maunya Allah gini, siap ya Allah. Maunya Allah sini, siap ya Allah. Maunya Allah sehat, siap ya Allah, syukur. Maunya Allah sakit, siap ya Allah, ridho. Maunya Allah ada duit, siap ya Allah. Maunya Allah duit hilang, siap ya Allah, ridho. Oh, siap semua dong. Ya udah lulus dong berarti. Tinggal nunggu mati aja. Ya, dah. Ini tentang tidur. Jadi alhamdulillah dapat ilmu baru toh. Ternyata kita bisa melihat roh kita saat mimpi. Gitu loh. Tapi roh dalam bentuk wujud dirimu, belum roh dalam bentuk nur. Kalau roh dalam bentuk nuroniyah tidak akan bisa kecuali hatinya bersih. Yang bisa, yang diperlihatkan oleh Allah, nur Muhammad, roh Muhammad, rohmu sendiri oleh Allah. Tidak akan mungkin kecuali hatinya bersih sehingga dia dikasap, dibuka oleh Allah. Tuh rohmu, lihat. Baru itu. Ngerti? Nggak bisa dibawa ke kuliah, nggak bisa ini. Ilmu ini nggak bisa. Ini ilmu hati namanya. Efek dari zikir, efek dari TN, ya, zikir lakunya oke, istiqomah di titik tertentu. Karena sudah titik puncak kejernihan dikasap oleh Allah. Tuh rohmu, kata Allah. Siap ya Allah. Lebih dalam lagi tuh sirmu. Wah udah siap ya Allah. Nah ahli ma'rifah itu kalau nanti hatinya udah
titik kejerniannya puncak. Seperti itu. Jadi oleh Allah langsung ditunjukin tuh rohmu itu. Tuh sirmu tuh. Roh dan sirmu selalu saya kendalikan. Namanya Nurullah. Yang di situ gue itu. Cuman omongannya ahli ma'rifah kan nggak masuk akal semata yang begini-begini. Didengar orang ya dasar kayak orang gila kan begitu nanti. Udah paham ya teman-teman ya? Ya. Walhamdulillah.